Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Aulia dari kelas S1 2 FA 2. Di sini saya akan memaparkan tentang rancangan proposal pembuatan obat kumur mouthwash dan evaluasi sediaan dari ekstrak etanol tanaman bundung. Video ini guna memenuhi tugas dari standarisasi bahan alam. Nah, yang selanjutnya ada daftar isi. Pertama ada pendahuluan, kedua ada isi penelitian, ketiga ada metode penelitian, dan terakhir ada penutup. Melanjut ke pertama, ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Mulut adalah salah satu bagian tubuh yang cukup vital karena diperlukan untuk aktivitas sehari-hari seperti bicara, makan, minum. Jika mulut terserang masalah, maka kegiatan lain mungkin akan terganggu. Masalah mulut yang sering terjadi itu seperti bau mulut, sariawan, infeksi mulut, mulut kering, karies gigi, dan radang gusi. Bakteri yang berperan penting dalam pembentukan pelah gigi yaitu bakteri Streptococcus mutans dan dapat membentuk koloni yang melekat erat pada permukaan gigi. Bau mulut juga sering disebabkan oleh bakteri Streptococcus mutans karena menghasilkan senyawa belerang berbau menyengat yang melekat di rongga mulut dan permukaan lidah yang merupakan 80-90% penyebab masalah pada mulut. Si Streptococcus mutans ini adalah penghuni normal rongga mulut. Nah, pencegahan untuk bau mulut atau masalah yang terjadi di rongga mulut itu dapat dilakukan dengan bahan herbal. Oleh karena itu, penelitian tentang obat herbal harus terus dilakukan dengan harapan diperoleh pengobatan yang aman dan minim efek samping. Salah satu contoh tanaman yang memiliki khasiat antimikroba yang berpotensi sebagai antiseptik mulut adalah tanaman bundung atau Actinoscripus grossus. Diketahui tanaman bundung banyak digunakan oleh masyarakat empiris sebagai antimikroba. Berdasarkan penelitian telah dilakukan, screening fitokimia sekaligus uji aktivitas antimikroba ekstrak etanol di tanaman bundung terhadap bakteri. Nah, hasil uji fitokimia pada penelitian sebelumnya tersebut menunjukkan ekstrak etanol tanaman bundung mengandung golongan senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid, tanin, saponin, fenolik, steroid, dan terpenoid. Selanjutnya ada mouthwash. Mouthwash yaitu merupakan larutan air yang digunakan sebagai pembersih untuk meningkatkan kesehatan rongga mulut, estetika, dan keseragaman nafas. Tanaman bundung adalah sebagai bahan alam yang dapat dimanfaatkan agar dapat mengurangi penggunaan bahan sintetik dalam pengobatan. Potensi tanaman bundung dalam menghambat maupun membunuh bakteri serta belum adanya pemanfaatan ekstrak tanaman bundung sebagai bahan aktif pada sediaan obat kumur yang digunakan untuk mencegah bau mulut, menghambat maupun membunuh mikroba penyebab bau mulut serta efektif dalam menjangkau bangkai gigi yang tidak dapat dibersihkan dengan menyikat gigi. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk memformulasikan ekstrak tanaman bundung menjadi sediaan obat kumur dan melakukan evaluasi untuk mendapatkan sediaan yang stabil serta pengujian pada bakteri Streptococcus mutans yang bermanfaat untuk antiseptik mulut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Apa sih khasiat dari obat kumur ekstrak tanaman bundung itu sendiri? Yang kedua, apakah bahan alam yaitu ekstrak tanaman bundung ini baik untuk diformulasikan di dalam pembuatan sediaan? Selanjutnya ada tujuan dalam penelitian. Tujuan pada kegiatan pembuatan obat kumur dan evaluasi sediaan ekstrak etanol tanaman bundung antara lain memformulasikan ekstrak tanaman bundung menjadi sediaan obat kumur, melakukan evaluasi untuk mendapatkan sediaan yang stabil, serta pengujian pada bakteri Streptococcus mutans yang bermanfaat sebagai antiseptik mulut. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu rancangan pembuatan dan pemastian satu buah produk obat tradisional. Manfaatnya yaitu dapat mengasah dan mempertajam keterampilan mahasiswa dalam pengembangan obat menggunakan bahan tradisional. Bagian kedua ada isi penelitian. Pertama ada tinjauan pustaka, yaitu ada tanaman bundung, mensiang atau lingi atau Actinoscripus grossus adalah sejenis rumput anggota suku Techian yang sering dimanfaatkan sebagai bahan anyam-anyaman. Rumput ini tumbuh di paya dan rawa-rawa. Nama-nama daerahnya antara lain mansiang, basiang, mansiro daun, reduk, bundung, walingi, wulingi, wulingian, wulingen, lingi, balinge, kaingas, kawasar, tinorong. Dalam bahasa Inggris terkenal sebagai Greater Cyprus atau Giant Bulrus. Yang kedua ada antiseptik. Nah, antiseptik itu adalah senyawa kimia yang berfungsi menghambat dan memperapat pertumbuhan mikroorganisme, bahkan mampu membunuh kuman. Antiseptik umumnya digunakan saat menangani luka, juga saat operasi atau prosedur tertentu dengan tujuan mengurangi risiko infeksi. Selanjutnya ada obat kumur atau mouthwash. Mouthwash merupakan larutan air yang digunakan sebagai pembersih untuk meningkatkan kesehatan rongga mulut, estetika, dan keseragaman nafas. Umumnya, mouthwash mengandung bahan antibakteri dengan komponen utama berupa alkohol lebih dari 20% yang dapat memicu terjadinya kanker mulut. Selanjutnya ada nama produk. Nama produk dalam proposal ini yang akan saya sampaikan yaitu produk obat ini bernama Mouthwash Giant Bulrus Extract atau obat kumur ekstrak tumbuhan bundung. Sediaan yang akan dibuat yaitu larutan. Untuk komposisinya atau bahan yang akan digunakan untuk pembuatan obat kumur ini antara lain ada tanaman bundung, etanol 70%, aquades, sorbitol, gliserin, natrium benzonat, menthol, dan peppermint oil.
Khasiat dari tanaman bundung sendiri yaitu bahan alam yang dapat dimanfaatkan agar dapat mengurangi penggunaan bahan sintetik dalam pengobatan. Potensi tanaman bundung dalam menghambat maupun membunuh bakteri, serta belum adanya pemanfaatan ekstrak tanaman bundung sebagai bahan aktif pada sediaan obat kumur, digunakan untuk mencegah bau mulut, menghambat maupun membunuh mikroba penyebab bau mulut, serta efektif dalam menjangkau bagian gigi yang tidak dapat dibersihkan dengan menyikat gigi. Untuk pengemasannya, ini bisa dilihat rancangan pengemasan dari proposal dari produk saya yang saya lampirkan di proposal. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Bagian ketiga atau selanjutnya, kita masuk ke bagian metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakan, alatnya itu antara ada rotary evaporator, timbangan analitik, gelas beker, gelas ukur, bejana, pipa tetes, batang pengaduk, pisau, gunting, botol maserasi, Erlenmeyer, corong, pH meter, viskometer stormer, autoclave, cawan petri, hot plate, inkubator, magnetic stirrer, mikropipet, mortir, stemper, dan botol kemasan. Bahan yang digunakan antara ada tanaman bundung atau Actinoscripus grossus, ada etanol 70%, aquades, bakteri Streptococcus mutans, media Mueller Hinton, H2SO4, BaCl2, sorbitol, gliserin, natrium benzonat, mentol, NaCl 0,9%, dan Peperdix. Nah, untuk pembuatan ekstrak etanol tanaman bundung, pertama ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama itu simplisia dari tanaman bundung dimasukkan ke dalam bejana maserasi. Kedua, dimasukkan etanol ke dalam bejana sampai merendam simplisia setinggi 2-3 cm. Bejana maserasi ditutup, biarkan rendaman selama 3 hari sambil sesekali diaduk. Cairan hasil ekstraksi dikeluarkan dari bejana dengan disaring. Yang terakhir, filtrat kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator sampai didapatkan ekstrak kental. Selanjutnya yaitu formulasi sediaan obat kumur ekstrak etanol tanaman bundung. Ekstraknya ini juga termasuk tahap ya. Jadi ekstraknya ini dimasukkan ke dalam mortir, ditambahkan gliserin dan digerus hingga homogen, dimasukkan sorbitol dan natrium benzoat, lalu digerus hingga homogen, di aquades 100 ml, dilakukan penyaringan, dimasukkan ke dalam botol, diberikan peppermint 0-34 tetes. Selanjutnya, evaluasi fisik sediaan obat kumur ekstrak tanaman bundung. Itu ada 4 uji, satu ada uji organoleptis, uji pH, uji viskositas, uji daya hambat bakteri, Streptococcus mutans. Pertama ada uji organoleptis. Pengujian organoleptis dilakukan pada minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 sampai minggu ke-6 penyimpanan. Data evaluasinya menunjukkan bahwa sediaan ini nggak mengalami perubahan yang signifikan dari pengujian yang pertama sampai minggu ke-6 yang meliputi warna, bau, rasa, dan bentuk. Uji pH-nya, pada pengujian pH terjadi perubahan yang berbeda untuk setiap formula. Jadi pada penelitian pH ini disebutkan bahwa setelah penyimpanan terjadi naik turunnya nilai pH pada sediaan, tetapi perubahan pH tidak terjadi secara signifikan. Maka sediaan ini dapat dikatakan stabil selama penyimpanan. Yang ketiga ada uji viskositas. Dalam nilai viskositas pada minggu pertama pada formula 1 sampai formula 4 berkisar sampai 80,8 sampai 13,3. Di minggu kedua sampai 90,8 sampai 15,5. Terlihat untuk nilai pada setiap minggunya terjadi perubahan nilai viskositas, yang artinya viskositas sediaan selama penyimpanan mengalami ketidakstabilan, dan obat kumur ekstrak etanol tanaman bundung memiliki viskositas yang lebih besar daripada viskositas air. Faktor penyebab ketidakstabilan dalam viskositas ini disebabkan karena penggunaan bahan aktif ekstrak tanaman bundung ini di mana partikel-partikel halusnya tidak homogen. Terakhir ada uji daya hambat bakteri Streptococcus mutans. Uji bakteri ini menggunakan metode difusi agar dengan 2 kali replikasi. Berdasarkan penelitiannya ini, obat kumur ini divariasikan konsentrasi ekstrak sebesar 2% pada formula 1, 2,5% pada formula 2, 3% pada formula 3, 3,5% pada formula 4. Hasil pengukuran zona hambat yang diperoleh yaitu diameter zona bening tiap formula mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan semakin besar konsentrasi ekstrak yang terkandung dalam sediaan, semakin besar pula senyawa aktif yang dimilikinya. Ada penutup. Demikian proposal ini sudah saya buat. Saya mengucapkan terima kasih pada pihak yang sudah membantu proses penyusunan proposal produk obat kumur ekstrak tanaman bundung. Saya juga berterima kasih kepada para pihak yang berkenan membaca proposal ini. Semoga proposal yang saya ajukan dapat dipertimbangkan dan bermanfaat bagi semua. Kami berharap jika proposal ini dapat diterima banyak pihak sebagai tahapan awal untuk rancangan pembuatan dan pemastian mutu dari ekstrak tanaman bundung. Selain itu, saya juga berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk memberikan bantuan agar dapat berjalan dengan baik. Saya sadar bahwa proposal saya jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan. Mungkin sekian presentasi tentang rancangan proposal yang sudah saya buat. Mohon maaf jika banyak yang salah kata atau salah tingkah yang saya lakukan. Saya mohon ampun, dan semoga rancangan proposal yang saya buat ini dan yang saya jabarkan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.